Pernah kebayang masa depan di mana kita bisa beli smartphone baru, tapi air PDAM mati sampai 3 hari? Kedengarannya kayak film distopia, tapi banyak penelitian memperingatkan satu hal. Tahun 2030 bisa jadi titik krusial dunia menghadapi krisis air bersih. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah 2030 benar akan jadi puncak krisis air bersih? Pertama, kita sering dengar bumi ini kaya air. 70% permukaannya lautan. Tapi dari seluruh air di planet ini, hanya 3% yang tawar dan sebagian besar terjebak di es kutub atau jauh di bawah tanah. Sisanya yang bisa dipakai manusia, kurang dari 1%, dan jumlah itu tidak bertambah, sementara manusia terus bertambah. Kalau air itu uang, bumi itu orang kaya yang hartanya tidak bisa dicairkan. Banyak aset, tapi tidak bisa dipakai setiap hari. Sekarang lihat tren menuju 2030. Perubahan iklim bikin musim hujan dan kemarau makin ekstrim. Kota makin padat, industri tumbuh cepat, sungai tercemar limbah, hutan hilang, tanah kurang serap air, dan akhirnya kita bergantung ke air tanah dan air galon. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di atas kertas kita negara tropis dengan curah hujan tinggi. Tapi kenyataannya, banyak kota sudah merasakan tanda-tandanya. Jakarta dan beberapa kota besar mengalami penurunan tanah karena pengambilan air tanah berlebihan. PDAM sering tidak stabil, sungai tercemar, dan harga air isi ulang naik perlahan. Kita belum sampai krisis total, tapi kita berada di jalur menuju tekanan air yang makin besar, terutama jika konsumsi dan pengelolaan tidak berubah. Jadi, apa artinya 2030? Bukan berarti dunia kehabisan air, tapi banyak wilayah bisa kehilangan akses air bersih yang layak. Air bisa jadi komoditas mahal. Kelas sosial menentukan akses air. Perusahaan pengelola air makin kuat, dan negara harus memutuskan, air itu hak dasar atau barang ekonomi. Tapi ini bukan cerita tanpa harapan. Teknologi sudah ada. Penampungan air hujan, desalinasi, daur ulang air, riboisasi, irigasi cerdas, sampai edukasi hemat air. Di beberapa negara, langkah ini mulai berhasil. Tantangannya bukan teknologi, tapi kemauan, kebiasaan, dan kesadaran bahwa air bukan hal gratis, bukan sesuatu yang bisa terus kita ambil tanpa batas. Jadi pertanyaannya kembali ke kita, apakah kita siap menghadapi masa depan air yang lebih ketat, atau nanti baru bingung saat galon naik harga dan PDAM tinggal cerita masa kecil? Bukan dunia yang kehabisan air, tapi dunia yang kehabisan cara mengelola air. Kalau menurut kamu, apa langkah paling realistis yang bisa mulai kita lakukan hari ini?